wawancaranya, kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri masing-masing. Siapa aja sih anggota dari kelompok 5? Ini. Andreas Sorta Barat 1907070775. Marco Jonathan Simanjuntak 190 70 70 43. Saya Santriwati Stanggang dengan NIM 190707038. Perkenalkan, nama saya Putra Legowo Parites Amin, NIM 190077037. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan atau memaparkan beberapa video tentang pendapat atau alasan para anak muda mengenai musik lawas dan musik zaman sekarang. Mengapa kami mengangkat tema mengenai anak muda dan musik? Jadi karena yang kita tahu bahwa pengaruh anak muda sekarang ini terhadap perkembangan musik sangat besar. Nah, di sini kami ingin menunjukkan hasil dari wawancara kami dari beberapa narasumber yang merupakan anak muda yang mungkin zaman sekarang dikatakan atau dibilang anak milenial. Nah, bagaimana sih pendapat atau alasan mereka dari pertanyaan kami mengenai perbandingan menyukai musik lawas dan musik modern atau musik zaman sekarang ini? Apa sebegitu berpengaruhnya bagi mereka terhadap perkembangan musik sekarang ini? Dan ada satu pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada anak milenial ini. Kira-kira apa sih pertanyaannya? Jadi agar kita mengetahuinya bersama-sama, mari kita simak video berikut ini. Saya menurut saya pribadi, saya lebih suka musik yang zaman sekarang karena lebih masuk aja ke saya daripada zaman yang udah lama-lama. Jadi kayak nggak tahu gitu, ketinggalan juga sama musik yang lawas gitu sih. Musik sekarang lebih gaul. Iya, lebih gaul, lebih gampang juga diterapkan kan. Menurut saya, kalau saya pribadi lebih suka musik zaman sekarang, Kak. Karena kayak lebih ke apa, zaman milenial sekarang tuh, zaman now sekarang tuh kayak yang lebih galau-galaunya gitu. Terus kalau musik lawas sih ada juga yang enaknya gitu kan, tergantung suasana mood hati aja gitu. Saya lebih suka musik zaman sekarang. Kenapa gitu? Kalau musik zaman sekarang dia lebih apa? Lebih tinggi nada, lebih happy gitu. Kalau musik lawas udah tinggal zaman dan juga jarang ada orang yang mau mutar gitu. Aku sih ya lebih suka zaman sekarang sih, Kak. Soalnya kan variannya maksudnya dia variannya lebih banyak gitu. Kayak sekarang lah musik-musik TikTok gitu. Dia nanti mau itu digabungkannya dengan kayak dangdut dan ini itu. Kayak lebih suka yang sekarang daripada yang dulu. Karena yang dulu kayak nadanya kayak masih sama semua gitu. Iya, melo-melo. Lebih suka sekarang, iya. Baiklah, setelah kita melihat video wawancara pertanyaan pertama tadi, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan kenapa kami memilih membuat pertanyaan. Bagaimana pendapat Anda mengenai musik lawas dan musik zaman sekarang? Anda lebih suka yang mana dan kenapa? Maksud tujuan kami menanyakan pertanyaan ini, di sini kami ingin tahu apakah anak muda masih ada yang menyukai atau mendengarkan musik lawas. Dari video wawancara tadi bisa kita lihat dari beberapa anak muda yang masih dominan menyukai musik sekarang dibandingkan musik lawas. Tetapi banyak juga anak muda yang masih mendengarkan musik lawas yang itu mungkin tidak bisa kami wawancarai satu persatu. Di video wawancara pertama yang telah kita lihat tadi, anak muda yang
sekarang tidak menyukai musik lawas, dikarenakan tidak mengikuti dan tidak masuk untuk didengar musiknya. Di video wawancara tersebut, anak muda sekarang juga lebih menilai personal dan fashionnya dibandingkan musiknya. Dan kita juga tahu dari beberapa musisi juga banyak yang mengcover lagu lawas, dan itu lebih banyak mendengarkan anak muda. Dan kembali lagi, mendengarkan musik itu tergantung selera masing-masing, karena kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk mendengar musik apa yang kita sukai. Itu masalah rasa sendiri ya. Memang ada orang yang personalnya, ada yang orang yang nengok musiknya. Lebih baik menurut saya nengok musiknya, bukan orangnya. Kenapa gitu? Karena dia kalau dia musiknya bagus, ya yang kita tengok itu seninya, bukan orangnya. Kalau walaupun nanti misalnya orangnya jelek gitu, bernarkoba, itu kan nggak bagus kan. Jadi kita tengok musik aja, walaupun mungkin dia orangnya jelek, perilakunya gitu, tapi kita ingat ada karya yang bagus. Saya sih wajar-wajar aja Kak, karena kan apalagi zaman sekarang tuh ngelihat yang dia bawa gitarnya pandai, mainnya gitu kayak yang keren gitu, apalagi bonus mukanya cakep gitu kan. Jadi ya sekarang tuh kebanyakan yang dilihat pun juga good lookingnya gitu. Jadi kalau mau dia mainnya gitu kayak yang lagunya agak-agak yang gimana gitu, tapi kalau good looking ya gitu. Ya wajar kalau misalnya anak milenial sekarang lebih suka orangnya ya, karena terlihat lebih keren daripada orang tuh nggak mentingin musiknya gitu. Ya udah terserah mau pakai musik apa. Kok menurut saya sih, kok saya lebih suka musiknya sih dibandingkan orangnya, karena karena kan yang kita dengar itu musiknya, bukan orangnya yang nyanyi gitu. Kalau menurut orang sekarang kan malah kebalikannya, malah lebih suka orangnya daripada musiknya kan. Contohnya ya kayak BTS. Ya kan, Kak? Itu kan orang lebih suka opa-opanya daripada lagunya. Cuman ke saya pribadi yang kurang suka lagunya sih, lebih condong ke milih musik daripada orangnya. Terima kasih. Baiklah, setelah kita lihat wawancara pertanyaan kedua tadi, mungkin dari beberapa kawan-kawan bingung apa maksud dari pertanyaan kami tersebut. Bahkan dari beberapa narasumber yang kami wawancara juga bingung apa sih maksud dari pertanyaan itu. Akibat dari pertanyaan itu, kami harus men-take ulang dan menjelaskan terlebih dahulu kepada narasumber apa maksud dari pertanyaannya. Pertanyaannya itu bagaimana pendapat anak muda mengenai anak milenial sekarang ini yang lebih menyukai musik dikarenakan personal orangnya dibandingkan hasil dari karya musik tersebut. Kita cari tahu dulu maksud dari kata personal yang saya temukan di KBBI. Personal itu artinya kepribadian. Kepribadian di sini di pertanyaan kami ini maksudnya lebih mengarah ke bentuk atau rupa si musisi. Mungkin yang sering disebut sekarang ini good looking. Kenapa kami membuat pertanyaan tersebut? Itu dikarenakan yang kami lihat bahwa mungkin dari beberapa kawan-kawan juga tahu anak muda sekarang ini menyukai musik itu dikarenakan melihat seorang musisi tersebut gitu.
Di sini kami tidak bermaksud untuk memaksa orang lain menyukai musik itu dikarenakan harus menyukai hasil karyanya. Tidak, kami ingin mengetahui bagaimana sih menurut atau pendapat anak muda sekarang ini mengenai hal tersebut. Dari yang kita lihat dari hasil wawancara kami pada narasumber, ada yang menyukai musik karena personal orangnya, ada juga yang menyukai musik dari hasil si musisi, ada juga yang menyukai keduanya. Dari video wawancara yang kami buat ini, kami ingin menyampaikan betapa berpengaruhnya anak muda untuk perkembangan musik di zaman sekarang ini. Karena yang kita tahu betapa susahnya orang di zaman sekarang ini untuk menghargai hasil karya orang lain, baik itu di bagian musik, pembuatan video, dan banyak lagi. Terangkum hasil wawancara dari kelompok kami, yang mana banyak poin-poin penting yang kita sebagai anak muda, sebagai anak milenial, tentunya tidaklah seharusnya malu atau ragu untuk mengeluarkan hasil karya yang kita miliki. Karena bagaimanapun, kita sebagai individu ataupun kelompok yang memiliki karya, apabila kita sudah tidak ada, hal yang bakal dikenang oleh orang-orang itu adalah hasil karya kita. Jadi buat kalian nggak perlu lagi buat malu, tunjukkan pada dunia bahwasannya kita punya karya yang sangat luar biasa, yang mana tahu itu bakal mengubah sesuatu hal yang buruk menjadi baik. Nah, selagi hasil karya itu positif gitu, jadi jangan ragu buat menunjukkannya kepada dunia, karena tidak semua orang bakal berpandangan buruk terhadap karya yang kamu punya. Tentu pasti bakal ada orang-orang yang tertarik. Aku rasa mungkin bakal jumlahnya lebih banyak dari orang-orang yang tidak tertarik dengan hasil karya kamu tersebut. Ini kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf sebesar-besarnya karena masih banyak kekurangan yang kami perbuat dalam pembuatan materi ini dari awal hingga akhir, atau ada pihak-pihak yang merasa tersinggung atau pihak-pihak merasa yang tidak senang. Kami mohon maaf dan kami terima saran dengan selapang-lapangnya. Kami terima kritikan, saran dari senior-senior, teman-teman abang dan sekalian. Kami bakal undur diri di video kali ini. Kita mungkin bakal ketemu lagi di video selanjutnya dengan kritikan dan masukan tadi bakal kami perbaiki agar menjadi video yang bakal lebih menarik lagi di kedepannya. Jadi terima kasih buat teman-teman sekalian tentunya. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.